Oke, di record ya. Kita share ketik dulu. Kita baca di 2 Korintus pasal 8:16 sampai 9:15 ya. Mulai dari ini ada banyak juga orang ini. Kesel yang pertama, terus Ernest kedua, terus aku ketiga, Farel ya habis itu. Terus Herlin. Ya boleh baca dulu ya. Kita baca apa namanya? Judulnya sama-sama ya. Mulai dari terus kita baca satu orang 2 ayat. Kita baca sama-sama. B. Dengan sungguh hati melakukan perkara yang baik dan terhormat. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi karena kesungguhannya yang besar itulah ia pergi kepada kamu dengan sukarela. Amen. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasil yang sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang yang lain pagi, yakni saudara seiman kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kami. Ketiga, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara seiman kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Ayat 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Pasal 9, C. Memberi sebagai berkat, bukan sebagai kehormatan. Ayat 1, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Ayat 2, Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah merangsang bagi banyak orang. Ayat 3, aku mengutus saudara-saudara seiman itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Menabur untuk menuai buah kebenaran. Amin. Oke, saya ya. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing beri menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu buktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Oh iya, Steffi baru masuk ya. Ya bisa baca 2 ayat terakhir ya, 14-15 ya. Kita baca sampai sini selesai. Oh, oke. Mulai dari 14 ya, kok? Iya, 14-15. Oke. 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Ya, betul ya. Kita sudah selesai porsi bacaan hari ini. Tapi saya akan coba review ya garis besarnya ya. Kita kan ingat ya di 2 Korintus kan bicara mengenai, pokoknya bicara mengenai ministry dan para ministernya ya. Ya, itu kalau kita cek garis besarnya itu bicara mengenai pertama pendahuluan, ministry perjanjian yang baru. Nah, ini bicara mengenai para ministernya. Terus sekarang kita setelah bicara mengenai para minister, kita masuk mengenai persekutuan rasul mengenai pemberian kepada orang-orang kudus yang berkekurangan. Nah, kan kita baca di pasal 8 ayat 16 sampai pasal 9 ayat 15 ya. Itu masih bagi bagian mengenai persekutuan mengenai pemberian kepada mereka yang berkekurangan. Nah, kita tahu bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ya, mereka itu sebenarnya bukan jemaat yang kaya juga gitu, tapi mereka bisa memberi, menjadi berkat. Ya, itu yang kemarin kita bahas ya di poin A ya. Itu ada kasih karunia dari 4 pihak, dari ada ya saya agak lupa, dari kita dari para rasul Kristus, Allah, juga dari jemaat para rasul. Jadi ada kasih karunia dari 4 pihak. Terus ya ketika kita memberikan pemberian ya di B bicara mengenai ya harus dengan sungguh hati gitu, karena kan berkaitan dengan uang ya, itu kan sangat sensitif ya, dan sangat dekat dengan ya bisa aja kita jatuh ke dalam tipuan musuh gitu. Karena itu ya kita perlu melakukan yang dengan sungguh hati, melakukan perkara yang baik dan terhormat ya, perlu pertimbangkan baik-baik. Yang C berbicara mengenai memberi berkat ya, sebab memberinya sebagai berkat bukan sebagai ketamakan. Dan D ya apa yang kita beri kita akan tabur ya, menuai. Apa yang kita tabur akan menuai ya, buah-buah kebenaran. Oke, sampai sini ada yang mau sharing berdasarkan apa yang kita baca hari ini? Ya mungkin Steffi yang baru masuk ya bisa baca ya, baca sendiri dulu ya. Nanti misalkan kalau ada yang tertarik, ada yang menjadi ada yang terjamah ya boleh sharing. Oke, dipersilakan teman-teman, boleh sharing. Oke, saya mungkin ambil kesempatannya. Teman-teman tadi Evi juga sudah singgung mengenai uang ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat uang itu bisa 2 sisi ya, bisa gunakan untuk hal yang baik, tapi juga bisa gunakan untuk hal yang negatif. Namun yang lebih sensitif itu adalah bagaimana kita cinta akan uang. Karena kan juga banyak di Alkitab ya bersaksi bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang.
Nah, cinta akan uang ini berarti ya mereka bisa saja menjadi orang yang ada di dalam tanda kutip gereja, tapi mencari keuntungan di dalamnya. Jadi sekali lagi di ayat 21 tadi Rasul Paulus juga menyinggung ya. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Ya, jadi di ayat-ayat ini ayat 20 di sebelumnya dibilang, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Ya, jadi di catatan kaki juga sendiri dibilang ayat 21 ya. Uang yang digunakan oleh iblis secara maksimal untuk memperalat manusia melakukan ketidakjujuran, ya, dilibatkan dalam pemberian benda-benda materi kepada kaum saleh. Para Rasul mengutus seorang saudara yang dihormati sebagai saksi untuk pergi bersama Titus dengan tujuan menghindari tuduhan kecurigaan orang. Nah, kenapa mesti demikian? Karena sekali lagi, uang itu kalau kita sadari atau sama-sama kita lihat hari ini begitu menjerat, ya, baik orang muda, ya, kaum dewasa, semua butuh uang. Nah, maka sekali lagi di dalam Matius, ya, ini saya mundur sedikit di dalam kitab Matius namanya 33 ya. Carilah dahulu semua kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini memang perlu iman, ya, perlu visi, juga perlu penglihatan. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, kita perlu maju ke tahap ini. Jadi kerohanian kita terjaga oleh karena firman, oleh karena kebenaran. Truth atau bahasa aslinya ada aletheia, sekali lagi juga membawa kita memiliki pandangan yang jelas akan kegelapan dunia ini begitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menangkalnya? We must live in the truth. We must live in the Bible. Kita harus tinggal dalam Alkitab, tinggal dalam Allah. Nah, jadi sekali lagi memang tidak mudah, tapi perlu sama-sama berjuang. Tanpa pengorbanan tidak ada yang bisa didapatkan. Ada pepatah dunia pun berkata, apa? High risk, high return, ya kan? Besar resiko, besar juga yang didapatkan. Nah, ada lagi, no pain, no gain, ya. Jadi tanpa kesakitan tidak akan dapat keuntungan. Yang ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rohani. Ya, jadi sekali lagi di ayat 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Apakah itu? Yaitu Injil. Firman yang hidup, diri Allah sendiri, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh tersalurkan ke dalam kita, dan manusia menyalurkannya kepada manusia-manusia lainnya. Ini juga sama seperti ilustrasi mengenai satu lilin menyala di tengah-tengah ruangan yang gelap. Nah, bagaimana cara bisa menyalakan lilin yang lain? Kita perlu menyalakan sumbu-sumbu yang lain. Artinya apa? Roh kita harus membara. Ya, roh di dalam kita ini harus terus terlatih. Sebagaimana Paulus, Titus, dan para rasul lain. Inilah mengapa kita diutus ke dalam dunia ini untuk mendatangkan Tuhan kembali. Ya, jadi saudari, teman-teman, saya mendapatkan ini, penglihatan yang demikian. Ya, semoga kita terus mau berjuang bersama-sama. Ya, meskipun kita bisa bilang, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu. Kita perlu bilang demikian, sehingga Tuhan apa? Bisa bekerja lebih dari kita doakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari berjuang bersama. Puji Tuhan, terima kasih. Thank you, Karina. Ya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan porsi bacaan hari ini? Aku tadi tertarik ayat 24 juga yang dibilang, show therefore to them in the face of the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Jadi benar-benar apa ya? Paulus itu challenge gitu loh. Ya, ini ada karena ya. Kalau di Inggrisnya nggak ada karena. Dia langsung show therefore. Oh ada sih. Oleh karena itu tunjukkanlah ya benar. Oke, jadi benar-benar Paulus ini challenge ke jemaat ya kan, ke gereja di Korintus supaya menunjukkan
ya kan? Bukti kasihmu. Ya, betul tadi mungkin Renat bilang apa? Ya, semua orang butuh uang gitu ya. Tetapi apa buktinya kamu tidak mengasihi uang? Ya kan? Atau kamu tidak cinta akan uang? Apa buktinya kamu mengasihi gereja, ya kan? Terus kalau bilang, oh ya di dalam gereja ya mengasihi Tuhan, ya show your love, gitu. Ya nggak harus ya, maksudnya bukan berarti kita langsung persembahin semuanya, terus kita besok nggak tahu makan apa. Nggak minta seperti itu gitu ya. Tapi menunjukkan bukti kasih ini juga bagaimana tadi Renat bilang Injil, ya kan? Ini bicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa memberitakan Injil, ya kan? Kita mengasihi orang itu, orang ini belum dibaptis nih, orang ini belum beroleh selamat nih, ya kan? Bagaimana kita mengasihi dia? Yaitu lalu kita menyelamatkan dia. Ya kan? Nah, menyelamatkan dia ini bukan cuma dikotbahin gitu loh, ya, tapi bagaimana kita benar-benar mengasihi dia adalah ya bagaimana ketika melihat dia kurang, ya kan? Ya kita bisa membantu dia. Membantu dia ya bukan berarti jemaat di Makedonia ya dia bisa mendapatkan kasih karunia, ya kan? Dia bisa memberikan dari kekurangan mereka. Nah, kalau gereja di Makedonia bisa, ya kan? Ya mungkin kita juga bisa. Tuhan nggak minta jumlah loh, Tuhan nggak minta nominal loh. Tuhan nggak minta seberapa besar ya kan harus sekian. Tuhan nggak minta itu loh. Tapi Tuhan itu cuma meminta bukti kasih, ya kan? Kamu untuk mendapatkan satu orang, kamu berkorban seberapa banyak. Dan ketika mendapatkan satu orang, wah itu sukacitanya itu melimpah, ya kan? Nah ini ya, wah ya benar Tuhan selamatkan aku lagi gitu. Ya, aku perlu menjadi orang yang memikirkan orang, gitu. Bukan memikirkan diri sendiri, dan memikirkan orang lain, untuk menyelamatkan mereka, mendapatkan mereka. Ya, apa yang harus aku korbankan, benar, high risk, high return. Semakin aku risk myself to them, ya mungkin aku juga bisa dapat lebih banyak. Ya no pain no gain, ya mungkin harus puasa, ya kan, demi mendapatkan dia, ya nggak apa-apa, ya gitu. Ya, tapi aku berdoa, berpuasa demi mendapatkan orang sampai sebegitunya. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you ya, Sam. Ada yang mau menambahkan lagi, teman-teman? Aku ayat pasal 9 ayat 6, 7 sama 8. Ya. Kan yang D itu menabur untuk menuai buah-buah kebenaran. Nah, ayat 6 itu perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kalau aku sih di sini kayak ingetin waktu dulu, pokoknya seandainya kita ada di situasi yang benar-benar kayak misalnya pas-pasan atau istilahnya kita cuma punya uang seberapa gitu, uang terakhir lah, terus kita mau memberi, nah itu harus kayak benar-benar kayak kita harus rela, terus kayak tetap sukacita gitu loh. Dan memang benar kalau misalnya kita nabur juga kita akan menuai apa yang kita tabur. Terus juga Tuhan itu selalu mencukupkan kita. Jadi
nggak akan deh kayak misal dibiarin kita nanti kelaparan atau apa, itu enggak. Jadi Tuhan tuh benar-benar mencukupkan kehidupan kita gitu. Nggak perlu takut, itu aja sih. Kasih. Amin. Amin. Thank you, Herlin. Ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada waktu. Aku suka ya di ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah pada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Ini benar-benar ketika kita teliti satu persatu ya. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, baik yang materi maupun yang bukan materi, berarti yang tercakup gitu ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Nah ini bahkan di kalimat ini kembali lagi disupport gitu, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berarti ini baik yang rohani maupun yang jasmani, Tuhan sanggup gitu melimpahkan segala sesuatunya, termasuk kebutuhan materi kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan makan minum, dan juga sandang pangan papan gitu ya. Dan juga malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Nah ini ada ekstranya, ini berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Aku melihat ini adalah suatu kayak bukti itu ya, bahwa Tuhan itu sanggup gitu loh. Kamu kenapa, aku seringkali aku tuh merasa bahwa Tuhan lah sanggupnya hanya memberikan berkat-berkat rohani saja gitu, yang di luaran seperti damai gitu. Nah, itu kan memang itu penting banget, itu ada damai sejahtera gitu, ada ketekunan, ada kasih. Tapi seringkali aku tuh banyak gitu ya keraguan-keraguan di dalam hati. Tapi melalui ayat ini kembali lagi dikuatkan bahwa Allah itu mampu. Yang nggak mampu itu adalah pikiranku sendiri yang sempit gitu, merasa bahwa Tuhan nggak mampu. Padahal aku ini adalah sebuah ciptaan gitu ya, yang kayak kalau dibandingkan sama umur bumi ini tuh aku kayak baru sekecil maksudnya beberapa detik yang lalu gitu diciptakan gitu ya. Jadi ini mengingatkan kembali ke aku gitu, bahwa aku ini tuh adalah satu ciptaan yang kecil gitu. Ciptaan yang kecil ini tetapi Tuhan itu jaga. Jadi aku mau belajar percaya gitu pada setiap kedaulatan Tuhan dan pada kekuatan Tuhan gitu, bahwa Dia senantiasa akan melimpahkan segala anugerah gitu, supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik, seperti yang di judulnya bilang, dan yang tadi saudara Evi bilang ya, supaya kita tuh bisa memberikannya gitu kepada orang lain, nggak berhenti di kita, jadi kita bisa memberi gitu, nggak tamak gitu untuk diri kita. Thank you. Amin. Amin. Thank you, Martha. Ya saya juga ya terjamah sih mengenai ya buah pasal 9 itu ya. Di ayat 8, 9, ya pokoknya sampai habis ya. Itu bicara mengenai kalau kita menabur, maka kita juga akan menuai banyak gitu. Ya, jadi Allah itu ya sanggup memberikan berkat rohani seperti buah kebenaran yang dibicarakan dalam ayat 8 ya, berkelebihan dalam segala perbuatan baik, berbagai perbuatan baik. Kemudian dia juga akan memberikan berkat materi ya di ayat 9, 10, terus juga 11 ya. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi ya tadi benar sih. Apa buktinya bahwa kita mengasihi saudara-saudari yang lain kan? Adalah kita memberi. Walaupun jemaat-jemaat di Makedonia miskin, ya mereka malah membantu, memberi di dalam kekurangan mereka. Ya bahkan lebih dari ekspektasi ya. Lebih dari ekspektasi Rasul yang kalau kita baca yang kemarin. Dan hasil dari pemberian itu ya akhirnya itu menjadi berkat bagi orang lain itu. Nah akhirnya
orang lain itu yang dipenuhi di ayat 12 dibilang sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini yaitu ya memberikan persembahan lah, uang lah. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, jadi gak hanya itu, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka mengucap syukur, mereka memuliakan Allah. Itu, memuliakan Allah. Terus mereka juga berdoa merindukan anugerah Allah yang melimpah atas yang orang mereka yang memberi gitu. Jadi itulah menjadi berkat ya. Ketika kita memberi, ya bukan kita yang dipuji, tetapi Allah yang diucap orang yang diberi, orang yang mendapatkan berkat itu mengucap syukur kepada Allah, juga memuliakan Allah. Itu adalah bantuan bisa kita berikan sehingga orang lain itu bisa kembali datang kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah, juga memuliakan Allah gitu. Ya jadi aku juga kalau baca catatan kakinya, sebenarnya kalau kita memberi, kita nggak akan kekurangan sih. Allah aja sanggup memberikan mana selama 40 tahun kepada bangsa Israel. Bangsa Israel nggak kekurangan apa-apa selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya Allah bisa memakai hukum alam, misalkan melipat gandakan, terus menumbuhkan buah-buah lebih banyak lagi. Ya hari ini mungkin ya bagi kita yang nggak menabur, ya Allah bisa pakai koneksi kita orang lain. Tiba-tiba ada kerjaan, tiba-tiba ada pemasukan. Nah itu semuanya ya berasal dari Allah. Di sini berbicara bahwa Allah itu adalah sumber kita. Ya tanpa Allah ya kita nggak punya sumber. Oleh karena itu kalau kita memberi dan menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya sebenarnya kita nggak kekurangan. Karena kita punya Allah sebagai sumber kita. Amin. Aku sampai sini sih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau nggak ada ya kita tutup dalam doa ya. Ya bagi yang tadi belum